Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan ngebahas tentang pengalaman Nuresi jangan ketawa. Di sini kita akan ngebahas tentang pengalaman mistis kita selama kita prakerin atau PKL ya. Tapi sebelum lanjut ke video selanjutnya, kalian yang belum subscribe ke channel ini, kalian boleh subscribe. Kalau kalian suka boleh like, komen, dan bagikan ke teman-teman kalian supaya pengalaman ini mungkin serem. Oke, jadi ceritanya itu kita prakerin di Bandung, tepatnya di Bandung Barat. Kita perjalanan dari sekolah kita ke sana sekitar 2 jam. 2 jam. Dari sini kita 2 jam nyampe ke Bandung. Pas nyampe sana kita langsung ke CV-nya. Pas itu kita diarahin sama pihak CV-nya itu langsung ke ke kosannya ya. Ke kosannya. Dan betapa terkejutnya kita pas kita diarahin sama pihak CV-nya itu di kosan, ada kosan 3 jejer, yang satu nggak kepake, yang duanya itu kepake, dan itu udah lama banget nggak ditempatin semenjak 18 tahun yang lalu. Jadi dari pihak PT-nya kita Ya dari diarahin ke kosan yang udah lama nggak ditempatin semenjak 18 tahun yang lalu. 17 atau 18 tahun yang lalu ya. Pas gitu kita di situ itu baru dibuka kosannya, dan terus kita yang bersihin sendiri ya. Iya, banyak debu banget, udah lama banget itu. Jejer 3 itu, jejer 3 kosan ada 3. Yang satu itu ada sumurnya, yang kedua kita PKL 10 orang nih, kita PKL 10 orang dibagi jadi 2, 5-5, gua 5, temen gua 5. Temen gua yang satunya itu kosannya dekat sumur, yang gak pakai kamar satunya, dan gue yang dekat 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 jalan ya. Dan ada lagi tetangga satu yang punya anak bayi ya. Iya. Bayi. Tapi herannya nih ya, ya kan punya anak bayi, nggak pernah dengar suara bayi nangis ya nggak sih? Iya. Selama 3 bulan. Enggak, kita di situ cuma sebulan ya. Satu setengah bulan cuma di kontrakan itu. Kita nggak pernah dengar ada bayi nangis. Dan terus ketika kita sampai di situ ya kita seperti biasa kita menjalani kehidupan sehari-hari 1 sampai seminggu mungkin bulan, ya. Terus seminggu baru ada kejadian-kejadian seperti itu. Dari mulai kita pulang berapa bulan sih, bulan apa minggu? 3 minggu. Kita pulang 3 minggu sekali. Itu pun kalau ada duit ya. Dan anehnya itu kalau setiap kita pulang ke rumah, pas kita balik lagi ke Bandungnya itu ada aja kejadian yang aneh gitu menurut kita. Contohnya kayak waktu itu kita pulang pertama nih ke rumah, terus kita balik lagi ke Bandung, ada kejadian kayak gini. Kita kan baru pulang nih, baru nyampe di Bandung. Kita kan capek makan, udah makan, gue mandi. Pas gitu apa tuh ribut-ribut si Pito, salah satu teman kita ya, dia nggak ikut di sini, ada temen. Pas gitu dia kan udah makan, si Willy sama si Pito sama Saroni ya, teman PKL gua. Pas gitu ada ribut-ribut di luar, orangnya kayaknya bukan penduduk asli Bandung deh ya, orang Arab orangnya, kayak syekh gitu ya. Pas gitu gue lagi mandi digedor sama si Pito pintunya, dog Ki, lu mau ikut enggak, kemana, kata gue. Ini ada bapak-bapak ngajakin ke masjid, ngapain? Pasti pikiran gue sholat gitu ya atau apa. Terus taunya apa, Ger? Suruh ke masjid, suruh dengerin ceramah. Nah, suruh dengerin ceramah. Pas gitu dia ikut kan, nurut kan. Terus si Pito bilang kayak gini, Ki kalau lu mau ikut, kalau lu nggak mau ikut lu jangan keluar kamar mandi, nanti lu dipaksa sama bapak-bapak itu. Jadi gue nurut kan, gue nggak keluar kamar mandi. Pas gitu dia balik lagi tuh untuk mastiin bahwa gue itu nggak ikut. Ki lu mau ikut enggak? Kata gue, udah tau lu dulin aja gitu. Di situ sendiri di kosan. Gua kira di kosan sebelah yang 5 teman gue itu ada orangnya. Pas gitu taunya diajakin semua sama bapak-bapak yang tadi ngajakin dia suruh dengerin ceramah. Iya. Nah diajak lah tuh si dia, terus pintunya dikuncikan sama gua. Pas gitu di tengah-tengah perjalanan ada ibu-ibu yang bilang, katanya ngasih aba-aba ke dia, suruh jangan ikut bapak-bapak itu karena si
si ibu-ibu itu punya tetangga, anaknya seorang anak anaknya disuruh ikutan kayak gitu. Terus dia selama 1 bulan itu nggak balik-balik, Iya. nggak tahu itu disuruh apa. Dan dia takut kan, takutnya sih dia berpikirnya gini, si ibu-ibu nyuruh jangan ikut itu, takutnya dia komplotannya bapak-bapak itu tadi kan. Iya. Jadi dia bingung harus pilih yang mana nih. Jadi dia nurut yang ibu-ibu ya. Iya. Ikut dia masuk ke rumahnya nih. Terus dibilangin sama ibu-ibu itu, katanya apa? Kan gua nggak tahu apa tuh. Kata ibu-ibu itu apa? Kan gua nggak tahu di rumah. Iya, kan kita sempat berpikir gitu ya. Apa aku, Pito sama Billy takutnya ibu-ibu itu komplotan sama bapak-bapak itu, tapi ternyata enggak. Dia cerita katanya pernah ada yang kayak tadi, pernah Warga ada situ. seorang anak yang dibawa sama Bapak-bapak bapak-bapak itu tapi enggak balik-balik selama satu selama 1 bulan. bulan. Terus Tapi kita pulang. itu Enggak, sampai sekarang pun enggak kayaknya ya. kayaknya. Terus kita Enggak. disuruh masuk ke rumah ibu-ibu itu. Panik kan Aku dia. takut ya sama teman-teman aku, takut kita diapa-apain gitu, tapi ternyata enggak. Nah, itu kan cerita mereka nih ya, cerita gua selama gua di kosan sendiri nih. Terus gua kan di situ sepi. Gua ambil HP habis mandi kan. Terus gua telepon lah PC sama dia. Dia beda. Lu apa sih ketawa? Dia kan beda PKL-nya ya. Di Cikampek ya. Ya. Nah, itu kan gue sendiri. Pas itu gue PC sama dia karena di situ gue sendiri. Gue pikir kosan sebelah itu masih ada orangnya yang 5 itu. Ternyata dia ikut semua sama bapak-bapak tadi. Gue kan PC tuh ya sama dia. Nur lagi ngapain? Kata gue. Kata dia, Lu lagi diam aja. diam aja di kosan ya. Terus kok tumben lu sepi di situ? Iya tadi anak-anak pada ke masjid gitu. Kenapa lu nggak ikut? Gua kan habis mandi. Oh ya udah. Pas gitu nggak lama ada Tiba-tiba dia grebek-grebek dong sendirian. bukan itu dulu. Kan nggak lama nih terdengar suara pintu WC yang kayak didobrak gitu loh. Kan? Gua pikir kan ada teman gue yang di samping sebelah gue kan kosan gue ada orangnya, ternyata pas itu nggak ada. Udahlah ya itu. Pas itu lanjut nih masih pecian sama si Nur. Pas itu ada suara kayak orang mainan air gitu, air keran. Nanti kalau misalkan gue dengerin air itu nggak ada. Kalau misalkan gue fokus sama Nur lagi PC, dia ada lagi. Sampai 2 kali. Pas ketiga kali gue mau lihat ke kamar mandinya dan itu nggak ada siapa-siapa. Dan aku dengar sih dari orang-orang kalau ada sumur itu pasti ada penghuninya gitu. Dan nggak Dia matiin HP secara tiba-tiba, guys. pintu didobrak secara digedor-gedor men, dan itu siapa? Si Willy dan si teman-temannya itu. Kenapa? Ya karena itu tadi dia panik gara-gara takut diculik sama bapak-bapak yang Arab tadi tuh. Kan baru 1 bulan di situ, belum 1 bulan, baru 3 minggu di situ udah ada kejadian aneh. Ya, takutnya diculik nggak balik-balik ya. Terus apalagi? Setelah itu, setelah 1,5 bulan di kosan itu Ya. kita pindah ke kosan. Pindahlah kita ke kosan yang lebih layak dihuni ya. Di situ soalnya air mati nih ya, di situ air mati. Pokoknya kalau misalkan maghrib tuh ya ada air, besoknya itu udah nggak ada. Nanti ada lagi kapan lagi. Jadi kita bolak-balik ke bapak kosnya minta dibenerin kerannya, dan itu di sumur kadang-kadang kita nimbah sendiri. Temen aku guys, si Pito sama si Sukron, dia mau mandi di sumur karena nggak ada airnya di kerannya. Setelah sekian lama dia kepergok sama bapak kos. Dia mau ngebenerin keran itu, dan Iya. itu subuh-subuh mau nyuci. Terus apa lagi? Di kosan Nah, baru. pas air mati nih ya, temen gue itu si Saroni ya, dia kan orangnya Nggak takut apa. nggak takutan ya gitu. Gue takutan kalau gue mah ya. Jam 2 nih, jam 2 dia nyalain keran yang dekat sumur, bukan masuk ke sumur ya, masuk ke
kosan satu lagi Iya. yang ada sumur itu. Dia nyalain Keran, air, so. air sendirian jam 2. Dan itu kalau misalkan dia udah nyalain air, dia itu kayak berdiri gitu loh. Di celah-celah kita tidur tuh berdiri aja kayak gini nih. Seneng liatin kalian. Enggak kayak gini nih. Nggak tahu dia lagi ngapain ya. Iya. Kita kan nungguin air nggak penuh. tahu. Kita kan itu ya. Aduh. Kita kan ngelilir ya. Lilir. Kebangun. Nah, kita kan kebangun ya. Kalau bahasa kita kan ngelilir ya. Kebangun kan, kita kan kebangun. Gue tanya, "Ron, lu lagi ngapain?" "Ini nunggu air," katanya. Nunggu air jam 2. Pas dia udah kan penuh tuh ya. Pas paginya, orang-orang pada mandi, dia masih tidur. Ditanya, "Ron, lu udah mandi belum?" "Belum," katanya. "Ngapain aja jam 2?" Ya Allah, Saroni. Udah dari situ Pindah sekitar lagi. 1,5 bulan kita tinggal di situ yang tidak layak di penghuni. Kita pindahlah ke kosan yang baru, sama juga itu 3 berderet ya. Oh, belum ada lagi, Bil. Setiap jam 12 itu waktu di kosan lama, gua dengar suara orang kayak main kelereng. Malam-malam. Padahal kosan sebelah nggak punya anak bayi. Ya kali bayi mau main kelereng. Ya kali itu bapak main kelereng jam 12 malam saya gabutnya itu. Pertama gua doang itu yang dengar. Orang-orang apaan sih pada ngirawin gitu ya. Pas hari kedua, hari ke selanjutnya itu si Pito dengar. Lampu udah dimatiin semua nih, kita mau tidur ya. Tuh suara itu punya kelereng nggak? Punya. Coba satu. Nih kelerengnya, contohnya suaranya itu kayak gini nih. Setiap jam 12 malam. Tuh mainan terus aja kayak gini. Nah, kayak gitu ya kurang lebih. Pertama itu gua dengar, dan terus keduanya itu si Pito, "Kamu dengar gak sih?" Enggak. Aku Dia congek biasanya, dia enggak dengar. aku kalau jam 10 ke atas, kalau masih di kosan yang pertama aku udah tidur. Tapi kalau di kosan selanjutnya sampai jam 12 belum. Tahu dia mah kagetan guys orangnya. Iya, alhamdulillahnya aku belum pernah dengar kayak gitu. Kamu dengar Kalau aja nih ya. sendirian juga enggak pernah. Nah, lanjut kita ke kosan yang selanjutnya. Kita minta pindahkan sama pihak CP-nya, kita nggak mau di situ. Terus disetujuin lah tuh sama pihak CP-nya itu. Pindahlah kita ke kosan yang 3 itu. Di kosan itu rada mendingan lah ya. Iya. Itu Layak. Agak mendingan. Mendingan itu Mendingan. emang mending banget, emang layak 3. pakai. 3 berjejer 3 itu, satunya warung punya ibu kos, 2 lagi itu kosong, jadi 5-5 ya ditempatin sama kita. Pas gitu malam pindah kan langsung ya, pindah langsung malamnya juga langsung ditempatin di tempat itu kan. Satu kosan itu disekat, jadi kayak ada 3 ruang gitu ya. Iya. Ke satu ruang buat koper kita, kedua buat ruang tidur kita, yang sana lagi dapur sama WC. Nah dia kan bertiga, si Willy, Vito, Saroni tidurnya di pas ruang tengah. Gua tidur di ruang koper sendiri dengan alasan dia tidurnya kemana-mana gitu ya, nggak beraturan. Jadi gua udah ngalah aja ya tidur di koper gitu. Guys. Di koper. Di pas itu dikunci kan pintu. Gua nggak tidur, mereka udah pada tidur semua. Terdengar lagi tuh suara si kelereng ini. Terus aja kayak gitu sampai hilang. Dan hari ke selanjutnya si Pito kayak penasaran kayak mau tidur di situ. Nah, ya, dan semenjak gua di situ juga gua mimpi-mimpi yang aneh, kayak mulai badan gua diblatungin. Ya bener. Terus keluar kecoa semua, Terus kan gua nggak mau tuh tidur di situ lagi. Terus si Billy nyobain tidur di situ, katanya emang bener mimpinya aneh-aneh mulu. Tapi si Saroni pas di situ nggak, dia biasa aja katanya. Tapi aku pernah mimpi diituin sama ular kobra. Tuh, dia mimpi di patok ya sama ular. Dia katanya gimana, ini ceritanya agak lucu sih ya. Motor sama temen aku, tapi nggak tahu temennya siapa. Bonceng sama teman aku. Pas itu tuh di tengah hutan ada ular yang kayak gini, ular kobra tuh mau ini matok ya, aku. Iya kayak gini, mau matok aku. Ya aku kan takut ya, langsung bangun dari mimpi tidur. Tidur aku. Terus kata teman
Ngelindur dia guys, Ya. kalau bahasa Jawa ngelindur ya. Kata teman Ngigo. kata teman aku tuh tidurnya apa sih teriak-teriak gitu kayak gitu sampai teman Gimana? kaget. Tapi emang bener dia kalau tidur suka ngigo kayak gitu. Iya. Dari mulai kayak hujan ya. Waktu itu hujan gede banget, petirnya gede-gede. Dia lagi tidur nih, kita lagi asik main game. Tiba-tiba ada petir, ceger, wah, gitu. Aku kayak gini refleks tau. Tapi dia tidur, Iya. dia antang aja tidur, udah kaget tidur lagi aja. Nah, gitu. Cuma refleks aja ya. Refleks ular ya. Pas gitu teman sebelah kos gua si Gilang juga kan gua baru beli makan tuh, baru beli makan fried chicken ya. Beli fried chicken aja tuh udah enak banget ya kita. Bangga banget kayaknya anak kosan makan fried chicken ya. Bener. Seminggu sekali kalau nggak salah ya. Itu gua pulang-pulang dan dia masuk katanya kayak gini. Woi. Nih, lu denger nggak sih kalau tiap malam tuh ada suara kelereng? Nah, dia dengar juga rupanya. Kayak gini nih. Iya udah. Iya, kayak Dan gini. di situ nggak ada anak kecil guys. Iya, nggak ada anak kecil. Anak Di depan kosan itu, di depan Pohon. ada pohon nangka yang gede banget dan itu bukan punya ibu kosnya. Jadi kita kalau apa-apa di situ nggak boleh sembarangan. Dan di pojok kontrakannya juga kayak ada lorong apa sih? Lorong buat tempat nyalain air. Nyalain air. Dan di situ juga ada sumur nih ya Sumur itu. di depannya. Sumur. Oh, sumur. Kata ibu kos di depannya. Kok baru tahu loh guys. Boleh komen di bawah. Udah sih gitu aja cerita dari kita. Mungkin cerita dari kalian. Aku sedikit aja ya. Kalau aku sih kalau setiap malam Jumat itu nggak bisa tidur. iya aku itu ngekos Nanti kan berempat ya. Ngekos berempat. Iya, tahu. Nah setiap malam Jumat itu pasti nggak bisa tidur semuanya berempat. Terus Iya, kita nongkrong di luar. Tapi tetangga sebelah itu yang cowok kalau setiap malam Jumat, kalau setiap malam Jumat anehnya ya dia tuh bawain cewek tapi gonta-ganti cewek gitu loh Ki. Kok gue ganti cewek? Nanti ini dijemput bawa masuk ya udah dibawa masuk keluar lagi ganti Ngapain? lagi Itu nggak ngapain? tahu. Ya itu mah ya urusan Iya itulah. gitu. Iya, Terus- emang urusan dia. Kita apa urusan kita? Terus pas malam Jumat pernah satu kali ada yang lihat kayak muka orang tapi di apa ya namanya? Tembok. Di kenteng apa sih kenteng bahasa Genteng, Itu genteng. Iya, di diganti. langit-langit ya. Oh, di langit-langitnya di kosan yang di depan gitu. Terus Tuh kan ada dia lagi, kaget, guys. ada lagi. Aku pernah dengar suara orang nangis sama ketawa. Terus Beneran. beneran. Terus kan aku konsultasi ya sama Ke dokter ya. sama Dokter. seseorang lah Iya. ya ada. Terus kata dia emang ada di situ, tapi aku nggak cerita sama. Terus aku cerita Iya. Lanjut. pas udah PKL-nya baru cerita. Soalnya takut merekanya ketakutan gitu. Iya, itu juga sama. Gue juga kan pas dengar suara kelereng itu gue diem aja dulu pertamanya. Pas gitu si Pito tahu katanya, dengar juga suara itu lah. Ya gue cerita lah sama dia. Tadinya juga gue nggak mau cerita, takut mereka kan takut juga kan kalau apa-apa. Udah simpen gue aja lah sendiri biar gue takut yang sendiri gitu ya. Bener. Pas gitu, pas pindah kosan si teman gue juga si Gilang, dia itu juga dengar juga, jadi ya udahlah kita di situ cerita bareng-bareng. Jadi mereka tahu semua. Gitu. Mungkin dari harmoni. Enggak sih, cuma apa ya, Jumat ya sama. malam Jumat kan nggak bisa tidur ya, paling sampai jam 1 lah nggak bisa tidur semuanya, kompak banget itu semuanya ya, Iya, nggak bisa anehnya tidur. tuh setiap malam anehnya. Jumat doang. Kalau hari-hari biasa mah ya biasa aja, tidur juga jam 9, jam 8 Tapi kita mah aman-aman aja sih kalau misalkan hari-hari Jumat itu. pas Hari-hari tertentu aja. apa ya, pas waktu nyuci piring abis maghrib kalau nggak salah, subuh Tuh dia kaget guys. subuh tuh kan sendiri, jam 2 aku tuh sendiri keluar, kan WC-nya tuh ada di luar, Cukup takut banget guys. WC-nya tuh di luar, jadi pisah kontrakan sebelah sini, Iya, WC itu paham. di depan, Ada juga temen gue Biasanya yang tuh kayak ada gitu. WC tempat itu beda lagi, tempat ini beda lagi, terus cuci piring ya biasalah ya, supaya besoknya tuh udah Iya. siap, apa tuh udah siap. Jadi Terus ya ada udah standby gitu ya.
nggak ada suara langkah kaki gitu, kirain itu teman Hentakan aku gitu. ya, si Nurul. Biasanya Nurul, sih guys. si Nurul biasanya kalau itu tuh kirain si Nurul, pas aku nengok nggak ada siapa-siapa. Ya itu doang sih. Aku ada satu lagi, guys. Siapa itu guys? Coba komen di bawah guys. Apakah itu si Nurul? Apakah itu siapa? Jangan bawa-bawa dong. Aku ada satu lagi, Ya kan, aku ada iya, satu iya, lagi. iya, silakan mangga. Jadi waktu itu kan temen aku ada satu orang ya, dia tuh marah. Nah terus Marah. dia tuh kabur dari kosan. Oh, si itu ya. Ada pokoknya kabur dari kosan. Nah pas itu malam-malam tuh kita bertiganya nyamperin dia ke rumah bibinya, soalnya rumah bibinya itu di satu tempat, dia apa sih namanya, Di suatu tempat. satu daerah yang sama gitu. Kita ke sana, kita nginep berempat tuh, jadi di rumah bibi dia, walaupun kita di sana agak diketusin gitu ya sama dia. Kita nginep. Ya lah, tau lah ya, namanya kita pelajar gitu. Iya. Masih ada problem. Masih agak labil ya pikirannya. Gitu. Nginep. Pas nginep tuh aku di sana nggak bisa tidur. Terus malam-malam dengar suara itik gitu ya. Gitu. Ayam, Itu ayam. Ayam. Ayam, Ayam kecil. Anak ayam. ayam. Ayam itu. Anak ayam turun beritik. Lanjut. Alah. Nah udah gitu. Ketahuan. Pas itu kita kan pagi-pagi pulang ya ke kosan karena harus Libur kita- nggak di situ? Enggak, karena kita harus TKL lagi. Pas kita masuk ke kosan, di dalam kosan kita itu bau bangke banget. Mungkin bangkai tikus. Enggak ada. Kita di tempat tidur bau bangke, di WC bau bangke, terus pas kita beresin juga nggak ada apa-apa. Boleh komen di bawah. Itu bau apa? Apakah bau? Bangke apa guys? Di komen di bawah. Kalau aku mah kan kalau di PTP itu ada suka loker ya, loker Yes, sama WC ada. tuh digabungin Bareng ya, digabungin dalam di satu ba- ruangan. iya. Jadi tuh kayak gimana ya, pengap gitu, jadi WC tuh jadi Jadi kayak gak ada udara gitu loh. mistis gitu. Iya, kan aku suka bolak-balik tuh kalau kerja tuh, kerja Iya. izin dulu ke WC lagi, izin. Sama, Pas juga kayak itu gitu lagi guys. Kalau pas kita itu capek lagi- kita ke WC iya, aja. lagi sakit tuh, pas itu lagi demam banget. Itu tuh pas hari itu aku tuh mau nggak berangkat, tapi ya sayangnya pas itu kan hari ya namanya juga pas hari gajian. Aduh. Jadi ya dipaksain buat berangkat. Ya karena kita juga butuh. Iya, terus makan. ya habis di bed itu pas kerja pusing, terus 3:30 panas guys. panas 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 dingin. dingin ya. Gimana Sama, sih aku kalau juga kayak gitu, misalnya ketempelan itu Selama 2 segatel-gatel hari. sampai Seminggu. bentol-bentol. Seminggu. Panas. Enggak sih, panas dinginnya mah iya lama. Panas dingin. Cuma pas hari Tapi itu dipaksain pas aja buat bolak-balik. beraktivitas. Alhamdulillahnya sembuh dengan sendirinya itu guys. Pas pulang sembuh aku tuh. Satu Pulang kosan kosan. ketularan. Pulang ke rumah. Kalau di Demam. sini Lagi? ya pas itu tuh ada temen aku ya di sebelah. Ya. Katanya, "Win, kamu ngerasain itu nggak? Kayak aku tuh mau nangis gitu." Emang kenapa? Nggak tahu, mau nangis Aku aja. nangis. Dia sampai nangis di sebelah aku tuh yang kerja. Sendawa Aku tuh guys. mau nangis katanya. Udah tahan aja, soalnya aku juga pakai kursi kerjanya ya. Soalnya Dia pusing kerjanya banget. duduk ya? Hah? Duduk kerjanya. Enggak, kerjanya berdiri. Aku tuh minta kursi soalnya lagi lemes Oh, banget. dia kan sakit ceritanya. Dia kerja berdiri. Berdiri, Dia aku. dia sakit, jadi dia minta kursi sama Iya. karyawan situ ya. Soalnya kan Supaya nggak sampai pingsan. sore jam 4 pulang. Sama. Terus tuh pas pulang kan hari itu hari Jumat ya. Mm-mm. Udah nggak enak banget. Terus pulang pakai ngeteng lah. Apa sih bahasa Iya, artinya? Angkot, ngeteng. Iya, angkot. Ngeteng kan angkot ya sendiri tuh sama si Putri temen aku tuh. Terus teman kamu ya? Temen aku. Hmm. Terus pada bentolnya tuh nggak wajar tuh. Gatel-gatel. Oh nggak satu ini doang, Sama. sampai kesini sampai Dalam-dalam ya. Semua. semua kayak kebakar gitu. Pas pulang teh periksa apa sih, Iya, periksa. berobat ke itu ya Dokter, dokter. dia periksain ke dokter guys. Ternyata kurang darah. Ini waktu belum ada corona ya. Ini belum ada corona. Belum, kurang darah juga. Terus kata kan mamang aku kan itu ya udah itu apa sih namanya, Udah Jago. mencoba. Bisa kayak gitu. Jadi tuh dia punya Iya. mamang, paman. Mm.
yang dia itu Aman. punya kekuatan mistis. bukan punya Bukan kekuatan. kekuatan. Jadi dia itu punya keistimewaan lah ya. Intinya dia itu bisa Punya bisa kelebihan. bisa mengobati orang-orang yang kemasukan atau semacam itulah. Tapi pokoknya. bukan dukun juga kan. Kalau di tempat PKL Cikampek itu di dalam gudangnya itu emang hawanya beda. Nah terus karena aku bagiannya bukan di belakang, jadi jarang masuk gudang. Sedangkan teman-teman aku itu yang cowok-cowok itu kan bagiannya di gudang ya. Gudang. Dia kalau ngambil barang di gudang. Terus ada satu teman cowok aku yang lagi apa sih namanya? Angkat barang. Lagi nyeting barang gitu. Oh, nyeting. Terus si Pampers itu Nyeting Oh, jatuh tapi jauh dari dia. Tuh. padahal tempatnya misalnya tempatnya di sini, Tapi jatuhnya di sana jauh. gitu gitu ya. Nah pas dia nengok ke belakang, lagi apa sih? Ada apa sih? Enggak ada apa-apa. Yuk. Boleh komen di bawah guys, ada apa tadi? Ada apa sih? Enggak tahu. Kita ada Halu. Udah, Halu, udah halu. udah lanjut Lanjut. ya. Pas dia nengok ke belakang itu kayak ada ibu-ibu gitu. Tapi kita cerita ke karyawan situ, tapi karyawan situ pada diem aja. Nah terus pas kita pengen keluar PKL, oh ya cerita dulu. Jadi tempat PKL aku itu di belakangnya itu rel kereta dan karyawan di situ baru cerita bahwa dulunya itu ada yang kecelakaan rel kereta. Si Nur. Target. apa ada Apaan sih? Oh. Ih, Nur ih serem. Ini kita di rumah Nur ya guys. Enggak guys, gak ada apa-apa tapi di rumah aku, sumpah. Kucing Nah. mungkin. Itu ya, ada yang kecelakaan rel kereta. Kecelakaan. Kecelakaan ya. Kecelakaan. Kecelakaan. Ini memperjelas aja ya. Kecelakaan. Ini bahasanya terlalu dewasa. Terus si kepalanya itu sampai ke tempat yang di gudang itu. Ya, dulunya. Terus kata karyawan itu di situ katanya ada hantu yang bernama Oo. Nah, Oh. kenapa dia namanya Oo nggak tahu ya. Terus katanya kalau misalkan masuk ke gudang kita nggak boleh panggil nama Oo. Kalau Aku kita merinding panggil loh, aku merinding. kalau kita Aku merinding. Aku merinding. Ayo. kalau kita panggil nama Oo dia bakalan datang. Ada Ya kan kalau nggak orang yang pernah manggil itu terus kesurupan? Enggak, karena karyawan. Udah pada tahu. Tapi ada yang kesurupan karyawan. Tapi itu nggak tahu ya karena si Oo nggak Sorry. nggak tahu karena si Oo nggak tahu karena apa. Soalnya aku tahu pas di situ ada hantu tuh pas pengen keluar. Soalnya karyawan nggak ada yang cerita. Tapi pernah ada yang kesurupan di situ karyawan. Tapi nggak tahu juga ya gara-gara itu atau bukan. Kita nggak boleh sangkut pautan sama itu ya. Itu aja. Udah. Mungkin dari kamu tadi diem aja, dari tadi kaget-kaget aja ya. Durasinya udah setengah jam. Oh ya udah, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Itulah pengalaman mistis yang kita semua alami di masing-masing tempat prakerin kita atau PKL kita. Kalau kalian suka, kalian boleh komen, like, and subscribe. Jangan lupa subscribe. Dukung channel ini supaya lebih maju, supaya kita bikin Konten lebih bikin, semangat. bikin konten yang lebih semangat. Jangan lupa yang video apa tuh tadi misteri gedung Misteri gedung karat. Tunggu Kalau- episode yang selanjutnya yang kedua. nanti Launching guys. Nanti kita akan bikin lagi. Berhubung banyak orang yang katanya lanjut, jadi kita akan lanjut video tersebut. Oke, terima kasih.